Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengubah energi panas uap menjadi energi mekanik atau tenaga. Bahkan bisa menjadi penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik. Adapun prinsip kerja dari turbin uap secara sederhana yaitu terletak pada perubahan energi panas yang terkandung dalam uap air yang dikompresikan menjadi energi mekanik yang ditransmisikan menuju ke rotor turbin. Nah, dalam prinsip kerja ini terdapat namanya siklus Rankine yang terdiri dari yang pertama ada boiler, yaitu merupakan alat pembangkit uap. Yang kedua ada turbin uap, yaitu alat yang berfungsi untuk merubah uap menjadi energi gerak. Terus yang ketiga ada kondensor, yaitu alat untuk mengembunkan uap. Dan yang terakhir adalah alat pompa boiler yang berfungsi untuk memompa air masuk ke dalam boiler. Nah, dalam siklus ini air akan melalui 4 proses. Yang pertama, proses C menuju D, yaitu dimana merupakan tahap awal air akan dipompakan dari tekanan rendah ke menuju tekanan tinggi. Nah, proses ini disebut juga dengan proses kompresi isentropik. Nah, yang kedua ada proses D menuju F. Nah, ketika air yang sudah bertekanan tinggi tadi, maka akan masuk ke dalam boiler untuk dipanaskan secara isobarik. Nah, sumber energi panas ini terdapat dari luar, seperti pembakaran batu bara, pembakaran solar, maupun reaksi nuklir. Yang ketiga ada proses F menuju G, yaitu di mana proses ini terjadi di dalam turbin. Jadi uap kering tadi akan masuk dari boiler menuju ke turbin, sehingga energi yang terkandung dalam uap air tadi akan dikonversikan menjadi energi gerak yang akan diteruskan ke rotor turbin. Dan yang terakhir ada proses G menuju C, yaitu di mana uap cair tadi yang keluar dari turbin uap akan masuk ke dalam kondensor dan akan melakukan proses kondensasi. Nah, sehingga uap cair tadi akan kembali lagi ke bentuk cair, sehingga dapat diolah atau melakukan siklus dari awal kembali. Nah, adapun klasifikasi dari turbin uap, yaitu yang pertama itu berdasarkan nilai tekanan. Nah, yang pertama itu ada turbin single stage, yaitu di mana turbin ini mempunyai kapasitas yang kecil. Nah, yang kedua ada turbin impulse, yaitu di mana memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari yang kecil sampai ke yang paling besar. Terus yang kedua itu berdasarkan aliran uapnya. Nah, yang pertama itu ada turbin aksial, yaitu di mana turbin uapnya akan mengalir searah sejajar dengan terhadap sumbu turbin. Nah, yang kedua ada turbin radial, yaitu di mana uapnya akan mengalir tegak lurus terhadap sumbu turbin. Nah, adapun komponen utama dalam turbin uap, yaitu yang pertama itu ada casing. Casing ini yaitu berupa wadah yang menyerupai tabung atau sebagai pelindung dari rotor turbin. Nah, casing ini berfungsi sebagai pembatas
agar memungkinkan uap cair tadi atau uap air akan mengalir terhadap sudu-sudu turbin. Terus yang kedua itu ada rotor turbin. Nah, komponen ini merupakan bagian yang bergerak akibat pengaruh gerakan uap terhadap sudu-sudu gerak. Dan yang terakhir ada sudu turbin. Nah, sudu-sudu turbin ini biasanya memiliki dua jenis, yaitu ada sudu gerak dan sudu tetap. Sudu gerak itu biasanya dipasangkan di antara rotor hingga dapat menyerupai sebuah piringan. Sedangkan sudu tetap ini dipasangkan di diafragma, sehingga dapat meningkatkan kecepatan uap dan sebagai pengarah juga. Nah, sekian penjelasan saya secara singkat mengenai turbin uap. Semoga dipahami dengan mudah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.